Hai, sahabat Curug Indonesia. Saat musim kemarau, aku berkunjung ke Bendungan Katulampa Bogor. Hanya sekedar ingin melihat debit airnya. Dan ternyata, airnya surut. Aku melihat banyak orang yang sedang memancing dan ada anak-anak yang sedang asik bermain di air. Aku jadi berpikir, kira-kira di Curug surut nggak ya? Yuk kita dengarkan apa kata penjaga bendungan ini. Namanya Mas Subhan. Surutnya ini mulai kapan? Udah hampir mau 2 bulan ya. 2 bulan ya? Air di ketinggian 0 cm itu nggak ada air. Berhubung nggak ada hujan, air juga nggak ada. Makanya mau aku telusur nih, soalnya kan curug-curug sekarang kan lagi pada kering nih. Ya. Nah makanya aku mau lihat alirannya yang ke sungai Ciliwungnya gitu. Saking penasarannya, aku jadi ingin menelusuri curug-curug yang alirannya ke Katulampa yang melalui sungai Ciliwung. Di antaranya Curug Panjang, Curug Cibulao, Curug Orok, dan Curug Cilember. Cus, yuk sahabat, curug yang ingin aku datangi pertama adalah Curug Panjang. Curug Panjang terletak di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Perjalanan ke Curug Panjang agak sedikit membingungkan karena banyak jalan bercabang. Jalan untuk menuju Curug Panjang bisa dilalui roda 4 atau roda 2. Akhirnya tiba juga di pos loket Curug Panjang. Untuk harga tiket masuknya sebesar Rp15.000 dan harga parkir motor Rp5.000. Harganya cukup terjangkau kan? Setelah dari pos penjagaan, ikuti jalan terus dan kita akan menemukan curug pertama. Namun sayang, airnya tidak ada. Lalu aku melanjutkan perjalananku melewati jalan yang sedikit menurun menuju Curug Panjang. Ternyata di Curug Panjang airnya masih cukup banyak, meskipun di musim hujan airnya berlimpah. Di atas Curug Panjang ini masih ada curug-curug lainnya. Yuk kita ke curug yang paling hulu, namanya Curug Cibulao. Curug Cibulao berada di Jalan Pesantren, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Di sepanjang jalan menuju Curug Cibulao, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Nah, kita sudah sampai di parkiran Curug Cibulao. Dari parkiran, kita harus berjalan kaki menuju loket penjualan karcis. Sepanjang perjalanan menuju gerbang curug, kalian akan melihat perkebunan sayur mayur yang tertata rapi. Untuk memasuki kawasan curug, kalian dikenakan biaya tiket sebesar Rp15.000 per orang. Dan jika kalian ingin berenang, kalian diwajibkan mengenakan pelampung yang bisa kalian sewa seharga Rp10.000. Sebelum kita bermain air, yuk kita tanya-tanya sedikit mengenai Curug Cibulao ini kepada salah satu pengelola, yaitu Kang Suryana. Di
sini udah nggak hujan-hujan ya? Iya, udah sekitar 1 bulan lebih sih. Ya 1 bulan 2 mingguan lah nggak hujan. Tapi airnya tetap banyak ya. Kalau misalkan buat kedalaman paling nyusut sekitar 30 sentian. Asalnya ini dari gabungan 2 sungai, antara Sungai Ciesek sama Sungai Ciberem, yang terdiri dari 24 mata air yang ngalir ke sini. Banyak ya. Ya, jadi Cibulau itu punya keunggulannya itu, jadi si curugnya itu paling hulu. Jadi dia itu paling atas gitu. Kalau misalkan ke bawahnya itu masih banyak curug-curug yang lain. Dan kalau misalkan bertanya tentang airnya bisa langsung diminum, itu bisa banget. Aman pokoknya. Itu kedalaman yang di Curug Bulau tuh kan ada 2 tuh. Ya. Nah, itu yang di dalam itu yang kayak sumur tuh, itu berapa tuh Nah, buat kedalamannya? yang kolam yang atas itu kedalaman 7 meter. Wah, Yang di bawah ini kedalaman 4 sampai 5 meter. Wih. Tapi walaupun dalam masih tetap kelihatan dasarnya karena airnya bener-bener jernih gitu. oh gitu. Jadi penasaran tuh pengen mandi. Langsung aja gaskeun, Kak. Terus ini kalau ini alirannya tuh tembusnya sampai kemana ya? Kalau misalkan alirannya ini tembusnya yang pertama ini Curug Cibulao, kedua ada Curug Orok. Itu udah termasuk satu tiket sama Curug Cibulao. Nah, ke bawahnya ada Curug Bundar, cuman itu belum dibuka buat umum. Jadi belum ada peresmian dari dinas. Ke bawahnya baru Curug Panjang, Curug Naga, Curug Paryuk sama Curug Barong ke bawahnya. Itu nanti jadi satu nggak sih ke ini ke Sungai Ciliwung? Ininya di Katulampa, nah tetap ketemu. Setelah selesai berbincang, langsung aja yuk sahabat kita menuju curugnya. Benar saja, apa yang dikatakan Kang Suryana, airnya sangat bening dan warna airnya kebiru-biruan sesuai dengan namanya Cibulau dan volume airnya cukup banyak. Ketika aku berada di kolam atas, aku melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ada 2 undakan air terjun yang sangat indah. Begitu jernihnya, bebatuan yang berada di dasar kolam bisa terlihat meski berada di kedalaman 7 meter loh. Setelah menikmati keindahan kolam yang di atas, lalu aku turun ke kolam yang di bawah sambil berenang. Wah, airnya seger banget sahabat. Kemudian aku melanjutkan penelusuran ke Curug Orok yang masih satu aliran dengan Curug Cibulau. Setibanya di Curug Orok, wah, mata kita akan dimanjakan dengan kolam yang sangat indah, air yang jernih, dan volume air yang masih banyak. Aku mau mencari sedikit adrenalin, lompatnya yang pendek aja dulu. Hehe, langsung deh nyebur, wah asik banget.
Setelah menelusuri Curug Cibulau dan Curug Orok, aku melanjutkan penelusuranku ke Curug Cilember yang berada di Kecamatan Megamendung. Setibanya di Curug Cilember, lagi-lagi kita disajikan dengan keindahan curugnya. Curugnya lumayan tinggi, walaupun di musim kemarau ini airnya tidak terlalu banyak, tapi tetap enak dipandang mata sih. Curug Cilember mempunyai 7 tingkatan. Yang paling sering dikunjungi itu curug yang paling bawah, yaitu tingkat 7 atau yang paling akhir. Sahabat Curug Indonesia, berdasarkan hasil penelusuranku pada keempat curug ini, aku melihat bahwa aliran yang melewati Curug Cibulau, Curug Orok, dan Curug Panjang, debit airnya masih terlihat baik. Sedangkan aliran yang melewati Curug Cilember, debit airnya terlihat sangat berkurang. Aliran dari keempat curug ini pada akhirnya bergabung ke Sungai Ciliwung yang kemudian melewati Bendungan Katulampa. Sampai jumpa lagi sahabat Curug Indonesia di video-video aku lainnya. Bye-bye.